Kalau lagi banyak masalah ya, kita deketin Allah ya, kita memohon pada Allah, kita berusaha untuk curhat pada Allah ya, mengadukan pada Allah. Intinya kita harus dekati Allah, Allah dulu, Allah lagi dan Allah terus. Karena yang memberikan ujian itu adalah Allah, yang menyelesaikan masalah itu Allah. Allah selalu ngasih yang terbaik buat kita. Makanya kita harus bertobat pada Allah ya. Kita ngomong sama Allah kalau kita lagi banyak masalah. Kita deketin Allah, kita curhat sama Allah, kita ngomong pada Allah, apapun masalah kita ngomong sama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube Pinasweet. Nah, di sini saya akan lanjut membacakan testimoni keajaiban sholawat ya. Banyak sekali yang berkirim testimoni keajaiban sholawat, kisah sholawat, kedahsyatan sholawat. Sini banyak sekali testimoni ya, testimoni keajaiban sholawat ya. Karena beliau selalu membaca sholawat, mengistiqomahkan sholawat ya, geber dengan sholawat. Akhirnya Allah kasih beliau tuh keajaiban dari sholawat tersebut, sehingga banyak teman-teman kita yang berkirim testimoni dari keajaiban sholawat. Nah, karena beliau itu nggak putus asa dari rahmat Allah, beliau itu benar-benar butuh yang namanya pertolongan Allah, maka dia itu minta solusi sama Allah. Kalau lagi banyak masalah, lagi butuh apa saja ya, lagi ada hajat apapun, perbanyak baca sholawat, minta solusi sama Allah ya, perbanyak baca sholawat, baik itu sholawat Jibril, sholawat Munjiat, sholawat pohon uang, sholawat tibil qulub, atau sholawat apapun yang bisa mendatangkan rahmatnya Allah. Nah, kalau kita lagi diuji sama Allah, artinya kita itu disuruh cepet-cepet ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi kita ujian. Contoh, kalau kita lagi banyak masalah, kita cepat ambil wudhu ya, kita segera menghadap pada Allah dengan cara sholat, perbanyak baca sholawat, istighfar itu ya. Yang pertama yaitu kita perbaiki sholat kita ya. Kalau secara umumnya pada para ulama mengatakan yaitu kita sholat tepat waktu ya. Kadang sebelum adzan dikumandangkan tuh kita sudah ada di tempat sholat. Kalau bagi perempuan di rumah, kalau bagi kaum laki-laki ada di masjid ya. Dan terus perbanyak kita membaca istighfar, baca sholawat. Karena kalau kita baca sholawat 1 kali, maka Allah akan membalas sholawat kita 10 kali. Perbanyak baca sholawat ya. Sholawat dan sholawat. Istiqomah sholawat ya. Geber sholawat, terus istiqomah sholawat. Pokoknya setiap hari itu sholawat. Tiada henti untuk berselawat. Tiada hari tanpa sholawat. Yang penting kita baca sholawat. Kalau masalah hasil terserah Allah, yang penting kita banyak-banyak baca sholawat ya. Sholawat dan sholawat. Nah, di sini saya akan lanjut membacakan testimoni keajaiban sholawat ya. Baik, saya lanjutkan bacakan testimoni keajaiban sholawatnya. Assalamualaikum Mbak Vina, nama saya Sofia Laili. Alhamdulillah, saya sudah beberapa kali mendapatkan keajaiban dari membaca sholawat. Baik itu sholawat Jibril yang sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Baik itu sholawat Nabi yang Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, Masya Allah Mbak Vina, karena saya selalu sering dengerin ceramahnya Ustadz Hadi Hidayat. Sesungguhnya untuk menghadirkan pahala dari amalan kita yang kembali kepada kita 10 kali lipat, Masya Allah. Jadi begitu Anda mengatakan di hari ini sekali Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad misalnya, itu langsung diberikan ganjaran ya, balasan oleh Allah 10 kali dari apa yang kita lakukan. Nah, pertanyaannya, apa bentuk balasan yang Allah berikan itu dari kalimat sholawat yang kita ucapkan? Bapak Ibu sekalian, sholawat itu bentuknya banyak nanti. Ya, ada sholawat dari Allah diantaranya, ada sholawat dari malaikat diantaranya,
Ya, Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sungguh Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat bersalawat ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi salawatnya Allah kepada Nabi, ya salawatnya malaikat kepada Nabi itu dibedakan. Ya, itu beda tingkatan pemahaman dengan apa yang diberikan kepada kita. Ya. Kuncinya kita harus yakin, katanya Ustadz Adi Hidayat. Yang penting itu harus yakin, kuncinya adalah yakin, yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat kepada jamaah. Waktu itu Ustadz Adi Hidayat berceramah tentang luar biasa, inilah keutamaan mengamalkan sholawat, katanya gitu. Kuncinya adalah yakin dan amalkan bacaan sholawat setiap hari. Maka kalau kita setiap hari baca sholawat, intinya adalah sholawat dulu, sholawat lagi, dan sholawat terus, Allah akan selalu memberikan jalan keluar. Allah berikan pertolongan di luar nalar, karena Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kehendak. Makanya di situ kita selalu disuruh untuk bersolawat pada Nabi Allah. Allah selalu bersolawat pada Nabi, mereka juga bersolawat pada Nabi. Makanya di sini apapun masalah kita serahkan pada Allah, dan kita harus memohon pada Allah, dan kita pasrah pada Allah berkat sholawat tersebut, Mbak Vina. Nah, cukup sini saja Mbak Vina testimoni dari saya, Sofia Laili. Semoga bisa menginspirasi teman-teman yang lagi galau, lagi butuh pertolongan Allah. Intinya di sini kita harus banyak baca sholawat dulu, sholawat lagi, dan sholawat terus, dan kita pasrah pada Allah. Kita harus bermunajat pada Allah, meminta pada Allah, karena Allah sangat senang bila hambanya berdoa pada Allah. Karena ud'uni fastajib lakum, kata Allah, kalau kita berdoa pada Allah, kita minta pada Allah, maka Allah kabulkan, dan Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Nah, makanya di sini kita harus Allah dulu, Allah lagi, dan Allah terus. Kalau kita lagi banyak masalah, kita dekati Allah, dan kita harus bermunajat pada Allah, bertaubat pada Allah, minta ampun sama Allah. Intinya kita perbanyak baca sholawat, ya, beristighfar. Dan di sini adalah kita pasrahkan semua masalah pada Allah, kita serahkan semuanya, apapun yang ada di beban kita, pikiran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena disitulah karena kita harus yakin, katanya Ustadz Adi Hidayat, kita harus yakin bahwa salat itu akan dibalas oleh Allah. Allah akan membalas salat kita 10 kali lipat. Maka kita harus yakin pada Allah bahwasanya Allah akan membalas salawat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kak Sofia Laili karena sudah berbagi testimoni keajaiban sholawat. Teman-teman di sini banyak sekali teman-teman kita yang doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat sholawat, ya, karena Allah selalu mengabulkan doa hambanya. Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Apapun yang kita minta pada Allah pasti Allah kabulkan berkah sholawat. Sebagai bentuk pertaubatan saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya saya itu harus deketin Allah, ya, mengadu sama Allah, meminta maaf sama Allah, ngobrol sama Allah untuk menyelesaikan masalah-masalah saya. Allah selalu dilibatkan. Makanya di sini saya berusaha untuk libatin Allah, ya. Allah dulu, Allah lagi, dan Allah terus. Intinya adalah Allah dan selalu Allah yang paling utama supaya kita kembali kepada Allah. Nah, ketika saya istiqomah mendawamkan baca sholawat Fatih, alhamdulillah atas izin Allah menyelesaikan masalah saya. Allah menyelesaikan semua perkara-perkara saya, dan Allah melunasi hutang-hutang saya yang hutangnya ratusan juta, nggak cuma 50 juta atau 80 juta, tapi ratusan juta. Alhamdulillah atas izin Allah, hutang ratusan juta Allah lunaskan, Allah beresin, dan Allah semua yang menanggung. Entah gimana cara Allah, ternyata di situ Allah sudah mengutus para malaikatnya. Semoga dengan kisah saya ini banyak teman-teman yang bisa mendawamkan sholawat, istiqomah sholawat, rutin baca sholawat, mendahulukan Allah dulu, Allah lagi, dan Allah terus, dan sehingga Allah memberikan keajaiban sholawat tersebut. Nah, cukup segini saja teman-teman yang bisa saya sharing. Semoga kisah keajaiban sholawat itu tadi bisa menginspirasi kita semua. Semakin banyak kita baca sholawat, maka semakin banyak berkah yang kita dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.